Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Akda Nabil, Anggun Nidia Egyanto, Tania Afrina, dan Wirdatun Niswi. Di sini kami akan memaparkan materi terkait dengan nilai mutlak serta suprimum dan infrimum. Yang pertama, nilai mutlak. Berdasarkan sifat trikonomi, diyakini bahwa X elemen real dan X tidak sama dengan 0, maka tepat satu dari bilangan X dan negatif X positif. Nilai mutlak dari X tidak sama dengan 0 didefinisikan menjadi bilangan positif, dan dari mutlak 0 didefinisikan menjadi 0. Definisi: diberikan X elemen R, maka nilai mutlak X dinotasikan dengan mutlak X dan didefinisikan dengan mutlak dari X sama dengan X jika X besar 0, 0 jika X sama dengan 0, dan negatif X jika X kecil 0. Contoh, nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan 2, dan nilai mutlak dari negatif 4 sama dengan 4. Teorema 1. Diberikan X, Y, Z elemen real, maka sifat berikut berlaku. Sifat yang pertama adalah nilai mutlak dari X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak dari negatif X sama dengan X. Yang ketiga, nilai mutlak dari XY sama dengan nilai mutlak dari X dikali dengan nilai mutlak dari Y. Yang keempat, jika Z besar sama dengan 0, maka nilai mutlak dari X kecil sama dengan Z. Jika dan hanya jika X besar sama dengan negatif Z dan X kecil sama dengan Z. Yang kelima, X besar sama dengan negatif dari nilai mutlak X dan X kecil sama dengan mutlak dari X untuk X elemen real. Yang keenam adalah nilai mutlak kuadrat dari X sama dengan X kuadrat. Berikut merupakan bukti-bukti dari sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu jelas telah terdefinisi, di mana nilai mutlak dari X sama dengan 0 jika dan hanya jika untuk X sama dengan 0. Selanjutnya, sifat yang kedua. Diambil X elemen real, akibatnya berlaku X elemen P. X sama dengan 0, negatif X elemen P, di mana P subset dari real. Untuk X elemen P berarti X besar 0, sehingga negatif X kecil 0 diperoleh mutlak dari negatif X sama dengan nilai negatif dari negatif X sama dengan X sama dengan mutlak dari X. Untuk X sama dengan 0 berarti negatif X sama dengan 0, sehingga nilai mutlak dari negatif X sama dengan 0 sama dengan nilai mutlak dari X. Untuk negatif X elemen P berarti X kecil 0, sehingga negatif X besar 0 diperoleh nilai mutlak dari negatif X sama dengan negatif X sama dengan nilai mutlak dari X. Sehingga dari poin di atas dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak dari negatif X sama dengan X. Selanjutnya yang ketiga, jika X dan Y sama dengan 0 maka persamaan terpenuhi. Ada 4 kasus lain yang harus diperhatikan. Untuk kasus yang pertama yaitu jika X, Y besar 0 maka nilai mutlak dari X sama dengan X, nilai mutlak dari Y sama dengan Y, dan XY besar 0 sehingga nilai mutlak dari XY sama dengan XY sama dengan nilai mutlak dari X dikali dengan nilai mutlak dari Y. Kasus yang kedua yaitu jika XY kecil dari 0 maka nilai mutlak dari X sama dengan negatif X dan nilai mutlak dari Y sama dengan negatif Y, serta XY kecil dari 0 sehingga nilai mutlak dari XY sama dengan negatif XY sama dengan X dikalikan dengan negatif Y sama dengan nilai mutlak dari X dan dikali dengan nilai mutlak dari Y. Kasus yang ketiga yaitu jika X besar dari 0 dan Y kecil dari 0 maka nilai mutlak dari X sama dengan X dan nilai mutlak dari Y sama dengan negatif Y, serta XY kecil dari 0 sehingga nilai mutlak dari XY sama dengan negatif 1 dikalikan dengan XY sama dengan X dikalikan dengan negatif XY sama dengan nilai mutlak dari X dikali dengan nilai mutlak dari Y. Untuk kasus yang terakhir yaitu jika X kecil dari 0 dan Y besar 0
maka nilai mutlak dari X sama dengan negatif X, dan nilai mutlak dari Y sama dengan Y, dan XY kecil dari 0, sehingga nilai mutlak dari XY sama dengan negatif 1 dikalikan dengan XY sama dengan negatif X dikalikan dengan Y, sama dengan nilai mutlak dari X dikalikan dengan nilai mutlak dari Y. Jadi, nilai mutlak dari XY sama dengan nilai mutlak dari X dikalikan dengan nilai mutlak dari Y. Pembuktian yang keempat yaitu, jika nilai mutlak dari X kecil dari Z, maka X kecil sama dengan Z, dan negatif X kecil sama dengan Z, yang ekuivalen dengan X besar sama dengan negatif Z, X kecil sama dengan Z. Sebaliknya, jika X besar sama dengan negatif Z dan X kecil sama dengan Z, maka X kecil sama dengan Z dan negatif X kecil sama dengan Z. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak dari X kecil sama dengan Z. Yang kelima, karena nilai mutlak dari X besar sama dengan 0, menggunakan poin D diperoleh X besar sama dengan negatif dari nilai mutlak X dan X kecil sama dengan nilai mutlak dari X. Yang terakhir, oleh karena X kuadrat besar sama dengan 0, maka X kuadrat sama dengan nilai mutlak dari X kuadrat sama dengan nilai mutlak dari X dikali dengan X, sehingga nilai mutlak dari X dikalikan dengan nilai mutlak dari X sama dengan nilai mutlak kuadrat dari X. Selanjutnya, pembahasan tentang materi terkait suprimum dan infimum. Suprimum adalah nilai yang terkecil dari himpunan tetapi tetap lebih besar dari setiap elemen dalam himpunan. Artinya, jika H adalah suprimum dari himpunan A, maka H besar sama dengan A untuk setiap A dalam A, dan tidak ada bilangan kecil epsilon sehingga H kurang epsilon adalah batas atas dari himpunan A. Contoh, jika A adalah himpunan yang berisikan 1, 2, 3, dan 4, maka 4 adalah suprimum dari A karena nilai 4 lebih besar dari setiap elemen di dalam A, dan tidak ada bilangan kecil epsilon yang merupakan batas atas dari A. Berikutnya infimum. Infimum adalah nilai terbesar dari himpunan tetapi tetap lebih kecil dari setiap elemen dalam himpunan. Artinya jika I adalah infimum dari himpunan B, maka I kecil sama dengan B untuk setiap B dalam B, dan tidak ada bilangan kecil epsilon sehingga I ditambah dengan epsilon adalah batas bawah dari himpunan B. Contoh, jika B adalah himpunan yang berisikan 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, maka negatif 3 adalah infimum dari B karena nilai negatif 3 lebih kecil dari setiap elemen dalam B, dan tidak ada bilangan kecil epsilon yang merupakan batas bawah dari B. Selanjutnya, lemma 1. Diketahui S tidak sama dengan 0. S subset dari R. U batas atas S. U suprimum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat S epsilon elemen dari S. U kurang epsilon kecil dari S epsilon. Bukti. Yang pertama, syarat perlu. Diketahui U suprimum S diambil sembarang epsilon besar 0. Akibatnya U kurang epsilon kecil dari U. Karena setiap U suprimum S, maka U kurang epsilon bukan batas atas S. Jadi terdapat S epsilon elemen S, sehingga U kurang epsilon kecil dari S epsilon. Selanjutnya, syarat cukup. Diketahui U batas atas S dan setiap epsilon besar 0 terdapat S epsilon elemen dari S, sehingga U kurang epsilon kecil dari S epsilon. Diambil V kecil dari U, dipilih bilangan epsilon sama dengan U kurang V besar 0. Dari yang diketahui, terdapat S epsilon elemen S, sehingga U kurang V kecil dari S epsilon. Oleh karena itu, U kurang epsilon sama dengan U dikurangi dengan U kurang V, sama dengan V kecil dari S epsilon. Jadi V bukan batas atas S. Dengan demikian U sama dengan suprimum S. Hanya itulah yang dapat kami paparkan. Kami dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.